Lah, sekarang kita masuk ke segmen yang ketiga gitu. Jadi kalau segmen pertama tadi penjelasan umum, segmen kedua tentang bagaimana membuat geometri. Nah, di segmen ketiga ini kita akan melakukan pendefinisian bidang dan material untuk melakukan simulasi gitu ya. Jadi kita pertama masuk ke bagian sini, lalu kita punya new project, lalu kita misalnya kasih nama speaker masjid ya. Jadi nama sih bisa bebas. Lalu kemudian dia akan masuk ke sini nih, akan muncul tampilan seperti ini, dan kemudian kita bisa masuk ke room, lalu import ya, import room. Kita sudah punya geometri yang tadi namanya masjid tadi. Nah, ini ini ada 3 bidang nih, cuma karena lupa warnanya lupa bidangnya seperti apa, kita bisa set langsung pilih material di sini nih. Misalnya kita tembak aja bahwa kita punya material, misalnya untuk lantainya kita punya karpet gitu ya, karpet gitu, ada karpet. Lalu kita punya bidang yang lainnya adalah misalnya kita punya gypsum untuk ceilingnya gitu, gypsum board gitu, misalnya sekitar 1 mili gitu, kita masukkan di sini, kita pilih salah satu. Lalu misalnya bidang yang lain adalah dinding ya, jadi concrete gitu. Ini chat gitu. Jadi kita assign. Kalau misalnya masih bingung ya nggak apa-apa, kita masuk ke global dulu, tidak apa-apa. Kalau mau di assign seperti apa, toh kan kita akan perbaiki juga gitu nanti materialnya seperti apa. Jadi misalnya kita sudah assign di sini, nanti geometrinya akan masuk nih gitu. Lalu di bagian room ini kita lihat nih si material kita tuh seperti apa. Jadi misalnya kita bisa beri warna nih, misalnya dinding yang satu supaya kelihatan ini adalah lantai ya, jadi lantai adalah commercial carpet gitu, kita pakai lantainya untuk carpet. Lalu untuk bidang dindingnya supaya kita warnanya juga agak berbeda, misalnya saya kasih warna untuk dindingnya, kasih nama warna biru gitu, untuk menunjukkan bahwa itu adalah bagian dinding gitu, ungu lah ya. Ini kita punya dinding berwarna ungu, materialnya adalah gypsum board. Nah, kita sebenarnya untuk dinding ini materialnya kan ini kan dinding harusnya yang konkret, ini terbalik di sini gitu. Jadi kita bisa ganti nih di sini nih, kita pilih materialnya bahwa materialnya ini adalah konkret gitu. Jadi kita tentukan bahwa dinding ini bidangnya adalah bidang konkret yang warnanya abu-abu ini gitu. Lalu kita punya hijau yang lantai ini gitu. Nah, kita punya satu bidang dinding lagi, ini namanya gypsum ya, warnanya kita bisa define supaya beda. Ini ceilingnya kita misalnya kasih warna inilah gitu. Ini bagian dinding warnanya sama karena bidangnya sama ya. Nah, untuk yang ini yang ceiling yang harus kita ganti nih. Ini ceiling materialnya bukan konkret, ini ceiling materialnya gypsum gitu. Gypsum misalnya warnanya saya kasih warna hijau lah, hijau yang muda gitu. Oke, jadi nanti kita bisa lihat nih si bidang kita, oh ini sudah terdefine bidangnya, warnanya sama, warnanya sama itu materialnya sama. Nah, kalau misalnya kita salah bidang seperti apa ya, tinggal ganti aja di sini gitu. Kita bisa import lagi, kita ambil dari database gitu, kita bisa ngambil dari global atau kita define sendiri. Nah, kalau misalnya kita mau define bidang, kita bisa masuk ke ke bagian yang manage material, lalu kita masuk on database gitu. Jadi di sini kita bisa meng-create, kita berikan namanya, kita masukkan meter coefficient absorpsinya, scatteringnya kalau tahu, lalu kita save itu. Jadi kita pada dasarnya bisa mendefine si material kita sendiri di sini. Tapi untuk sementara saya pakai yang sudah ada gitu ya. Lalu di sini di room kita lihat global room properties. Jadi kita bisa si fungsi sini kita bisa mensimulasikan nilai waktu dengungnya. Jadi kita kalau saya sendiri juga biasanya kita pengen lihat kalau misalnya tidak supaya lebih gampang, misalnya mau dibikin agak transparan juga boleh gitu. Jadi kita masukkan di sini. Nah, untuk waktu dengung dia bisa pakai berbasis sesuatu parameter terukur atau dikalkulasi berdasarkan material dinding ya. Kalau terukur kita punya data pengukurannya. Nah, ini kita kalkulasi saja berdasarkan dindingnya. Jadi ada 2 metode, ada metode Sabin, ada metode airing gitu. Jadi kalau misalnya ruangannya cenderung memantul,
pakai yang massa bin, kalau tidak terlalu memantul pakai yang ion. Jadi dia bisa memprediksi nilai waktu dengung di ruangannya seperti apa. Ini yang bagian ruangannya, kita bisa lihat waktu dengungnya seperti apa, kita bisa lihat si penyiapan ruangan seperti apa. Nah, setelah kita define ruangannya, kita pasang speakernya nih gitu. Jadi kita ambil si loudspeaker, kita ambil add di sini. Misalnya saya di sini database-nya sebenarnya untuk speaker banyak sekali nih di sini gitu. Saya coba ambil salah satu sajalah gitu yang kecil nih, misalnya yang ini nih AT5. Nih kalau misalnya mau dilihat websitenya, dia bisa nih ada penjelasannya gitu. Si detailnya seperti apa, dia speakernya seperti apa, ukurannya seperti apa, wattnya seperti apa dan segala macamnya. Jadi dia ada dasarnya. Jadi ini cukup membantu nih, makanya saya bilang untuk belajar sangat menarik gitu karena database speakernya banyak. Jadi misalnya saya ambil speaker yang ini saya saya add, saya masukkan ke dalam ruangan. Nah, kita bisa taruh nih speakernya, misalnya taruh dulu saja, misalnya kita taruh di sini nih. Nah, ini yang menarik di sini ada garis yang membantu nih. Jadi kita punya garis yang membantu kita, dia posisinya di mana, tapi pada dasarnya kita taruh dulu saja di sini. Nanti kita bisa atur posisinya gitu. Jadi misalnya si speaker saya itu posisinya pada XYZ itu seperti apa. Misalnya saya pengen ketinggian si speaker saya ada di ketinggian katakanlah 3 meter gitu. Lalu saya pengen si speaker saya ini kan nilainya posisinya berdasarkan titik yang merah ini koordinat yang di tengah gitu. Jadi ke kanan ini berarti 4 meter, saya pengen misalnya ada di tengah-tengah ruangan nih 7,5, berarti sekitar 3,75 gitu. Nah, si posisi speakernya ini di dalam ruangan berarti dia maju 7 cm ya. Jadi kita bisa lihat si loudspeaker ini, kita bisa lihat listnya, speaker list gitu. Kita bisa lihat nih, oh ini posisinya di mana gitu. Misalnya posisi ini X-nya saya coba jangan 20 cm lah, saya pasang misalnya 5 cm di depan ini saya pasang posisinya 5 cm di ini 5 meter salah, di 5 cm di depan di depan temboknya gitu. Jadi misalnya saya kasih 0,5 gitu. Lalu kita bisa set misalnya rotasinya gimana. Jadi di sini kita bisa cek juga dia arahnya berapa. Saya misalnya pengen si speakernya itu condong ke condong ke bawah ya gitu. Jadi kita bisa mainkan nih parameternya si aksisnya seperti apa, atau ini tuh sudah sebenarnya menarik, kita bisa mainkan ini berdasarkan posisinya. Jadi kita bisa geser-geser nih. Jadi kalau misalnya kita klik yang warna merah, dia akan ketariknya ke sumbu yang merah saja gitu. Jadi ini sangat membantu lah gitu. Jadi kita bisa atur nih. Kalau misalnya yang hijau berarti yang ke kanan saja. Itu, yang ke kiri kanan saja. Sementara kalau yang itu yang atas gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa masukkan ke sini. Nah, untuk si sudutnya kita perlu atur dulu, belum saya atur di sini nih gitu. Misalnya pada rotasinya di sumbu X seperti apa, di sumbu Y seperti apa, di sumbu Z seperti apa gitu ya. Misalnya saya mau rotasi ke sumbu X, nanti kita bisa lihat nih arahnya seperti apa. Misalnya saya ganti ini katakanlah 45 derajat gitu. 45 gitu. Jadi kalau misalnya kita masukkan 45 derajat, itu dia arahnya seperti apa. Ini kita bisa mainkan di sini nilainya. Katakanlah ini 15 gitu. Ini sumbu X ini berarti dia berputar di sumbu di sumbu X sebesar itu gitu. Nah, ini yang kita pengen mainkan kan sebenarnya pengen nunduk ke bawah gitu. Jadi kita bisa mainkan juga nih, misalnya kita ganti-ganti saja di sini untuk mengetahui oh ini berarti kita dibelokannya ke sebelah kiri kanan gitu ya gitu. Ini berarti ke atas 15 derajat gitu. Nah, ini misalnya ini tetap di 0, yang saya pengen mainkan adalah misalnya sumbu Z-nya kita mainkan ke minus 45 gitu. Kalau ini berarti ke arah kiri kanan gitu. Jadi yang kita pengen kita bisa atur apakah dia pengen nembak ke tengah, ke kiri atau ke kanan. Nah, pada kasus ini saya pengen dia sejajar ke bawah gitu. Jadi saya kasih di sini minus sekitar 45.
Jadi si suaranya seperti ini. Nah, kalau kita bisa atur nih, kalau misalnya ke tengah-tengah ini kok yang jauh nih, ini kita ganti. Ini minus, katakanlah minus 15 derajat gitu. Jadi kita bisa atur macam-macam di sini. Nah, nanti di sini setelah kita punya speaker ini, kita bisa nih misalnya kita pengen si speakernya ada sepasang gitu. Jadi kita tinggal pilih mirror. Nanti apa namanya? Kita apply saja. Jadi nanti dia akan punya speaker yang posisinya bercerminan dengan yang ini dengan data yang sama ya gitu. Jadi dia kemiringannya minus 15 derajat gitu. Posisinya seperti apa sudah diatur di sini. Nah, parameter yang lain yang ada di sini adalah dia apa namanya? Dia bisa kita kasih filter nih high pass atau apa gitu. Ini bisa dihasut. EQ-nya juga kita bisa atur di sini. Dan pada kasus di mana dia speakernya yang lain, kita bisa atur parameter yang lain, tapi sementara kita di sini saja. Jadi untuk simulasi sebenarnya ini sudah cukup ya, kita punya ruangan dan kita sudah punya speaker. Nah, satu lagi yang harus dilakukan adalah kita membuat listener plane. Jadi listener plane ini adalah sebuah bidang di mana kita mengevaluasi si pendengarnya. Jadi ada bisa gambar atau create by offset gitu. Jadi saya pilih by offset, jadi saya punya bidang lalu kita naikkan itu. Misalnya dari situ bidang itu kita ambil offsetnya dinaikkan berapa 1,2 untuk dilakukan evaluasi gitu. Tapi misalnya sini saya ganti karena konteksnya sedang duduk, kayak ganti 0,75, ini nilainya kita bisa atur-atur gitu. Jadi sekian dulu untuk pengaturannya. Nanti di sesi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan simulasi dan mengevaluasi hasilnya. Itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Terima kasih.